Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita kali ini jalan-jalan kembali. Jalan-jalan kemana kita? Kita akan jalan-jalan ke The Heritage Village Kartosuro. Dalam rangka antar ibu-ibu untuk hunting foto, untuk pengambilan gambar, memuaskan diri untuk membuat gambar-gambar yang bagus katanya. Nah, The Heritage Village ini posisinya ada di Kartosuro. Kita sudah sampai ke lokasi. Dia ada di Kartosuro, di daerah ini bekas pabrik gula Gimbongan, peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1899. Letaknya tidak jauh dari kota Solo, 9 km dari kota Solo. Tepatnya berada di Jalan Permata Raya, Dukuh Tegal Mulyo, RT 2 RT 8, Honggobayan, Pabilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, kita sudah sampai, ini sudah menjelang memasuki tempat parkir dari pabrik gula atau The Heritage Village sekarang namanya. Kita lewat yang belakang ini karena yang depan ditutup, maka kita lewat belakang. Karena ternyata pintu masuknya di belakang ya. Nah, ini kalau kita lihat bangunan-bangunan lamanya masih ada, masih terlihat. Pabrik gula Gimbongan ini didirikan pada tahun 1899. Kemudian pada tahun 1920 arsitektur bangunan PG Gimbongan ini menjadi bangunan megah bergaya Eropa klasik. Nah, sekarang bangunan seluas 2,2 hektar ini menjadi objek wisata yang instagramable dan dengan tema Eropa klasik, sesuai dengan bangunan-bangunan yang aslinya. Bahkan bangunan The Heritage Palace ini telah diakui sebagai bangunan cagar budaya. Nah, kita parkir dulu. Nah, kalau kita mau datang ke The Heritage Palace ini, kita lihat jam bukanya jam berapa, kemudian tiketnya jam berapa ya. Untuk tiketnya ini per orang 30.000. 30.000 ini bisa menikmati area outdoor The Heritage Village, terdiri dari taman dan gedung bertema Eropa klasik. Ini masih yang bagian luar ya. Nah, jika kita ingin menikmati area indoornya juga, kita bisa membeli tiket terusan. Tiket terusan ini seharga Rp55.000 untuk weekday dan Rp65.000 untuk weekend dan libur nasional. Nah, kali ini kita pilih yang terusan, mumpung sudah sampai di The Heritage Palace. Sayang kalau kita datang hanya di luar saja. Nah, tiket terusan ini nanti kita akan melihat area outdoor, yaitu area taman dan gedung bertema Eropa klasik. Kemudian area indoor. Area indoornya ini ada 3 bagian: museum 3D, museum transportasi, dan omah kuali. Kita awali lebih dahulu. Kita masuk dulu ini. Masuk, kita ke halaman yang outdoor ya. Nah, ini pemeriksaan tiket masuk. Di sini tangan kita dikasih stempel biar tidak keliru. Nah, ini kita sudah mulai bisa melihat bangunan-bangunan. Ada mobil-mobil kuno di sini. Sepertinya ini dulu teras atau bagaimana ya. Ada mobil-mobil kuno. Nah, ini sudah mulai kita masuk ke taman ini ya, ke halaman. Nah, di halaman ini memang dibuat semenarik mungkin, sehingga pada umumnya digunakan untuk pengambilan foto.
kita datang masih cukup pagi, jadi masih belum terlalu ramai. Walaupun untuk spot-spot tertentu kita foto masih harus mengantri. Nah, di sini kita bisa sebenarnya mengambil gambar sendiri. Kita membawa kamera sendiri, kita ambil gambar sendiri sesuai keinginan kita. Tapi tidak ada salahnya kalau kita minta bantuan dari petugas-petugas yang ada di sana. Karena apa? Karena petugas-petugas ini memang sudah dilatih untuk bagaimana mengambil gambar yang lebih pas, yang lebih menarik, yang lebih tepat. Nah, mas-mas yang bertugas ini, tidak hanya mas-mas ya, ada mbak-mbaknya juga yang bertugas. Ini akan mengambilkan gambar, kemudian mereka juga mengarahkan menjadi pengarah gaya, kemudian menunjukkan posisi-posisi mana yang pas untuk kita ambil gambar. Nah, ini halamannya cukup luas sehingga kita bisa leluasa untuk mengambil gambar di sini. Untuk mengambil gambar, kita bisa minta tolong petugas di situ. Walaupun nanti terbagi-bagi ya, di luar yang di bagian taman, di halaman ini sendiri, kemudian yang di dalam di Museum 3D sendiri, di Museum Transportasi sendiri, kemudian di Omah Walik juga sendiri. Nah, ini kita agak ke dalam, ini sudah di bagian tengah. Ini kebetulan pas banyak sekali tamu, pengunjung. Nah, di tempat ini areanya cukup luas, kemudian disediakan juga penari-penari dan musik yang sekiranya kita ingin menari bersama, bernyanyi bersama, di sini ada. Kita lihat di sini meriah sekali ini. Mereka berjoget, bernyanyi. Nah, ini salah satu sudut dari The Heritage Village. Nah, di sini kalau kita lihat bangunannya yang masih berwarna gelap ini memang asli bangunan lama ya. Bangunan lama, bangunan kuno, bangunan bekas pabrik gula Gembongan. Kita menyisir di bawah, di halaman, kemudian ada kesempatan kita untuk naik di lantai 2 ini di atas. Kita juga mau foto-foto untuk di atas. Nah, inilah, ini salah satu sudut dari The Heritage Palace. Kita ada di lantai 2, kita bisa melihat di sekitar. Ternyata cukup banyak juga yang ambil gambar di sini ya, yang foto di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari jauh, ternyata bangunan seperti ini. Wah, masnya ini beneran loh mengarahkan gaya kemana-mana. Jadi ketika ditanya, Mas, di mana kita bisa ambil gambar yang bagus? Oh, spotnya yang sini, Bu. Oh, mungkin gayanya seperti ini, Bu. Jadi kali ini kita ibu-ibu ini sementara menjadi foto model dengan arahan mas-masnya yang bertugas. Tidak hanya ketika kita berada di halaman ya, ketika kita berada di dalam, di Museum 3D, di Museum Transportasi, demikian juga. Kita masih di halaman di atas. Sebentar kemudian nanti kita akan turun. Karena di sini memang yang utama adalah untuk foto-foto. Jadi pada umumnya setelah kita ambil gambar, kita foto, kita mencari tempat yang lain untuk mendapatkan spot foto yang berbeda.
Kita turun untuk melihat bagian berikutnya. Ternyata di sini saya mengantar ibu-ibu yang memang berbahagia sekali kalau sudah ketemu dengan kamera. Nah, ini cari spot foto lagi nih. Mana ya? Nah, selesai di halaman, kita kemudian masuk. Ada lorong khusus, kemudian kita masuk ke museum 3D dulu. Oh enggak, ke museum angkut dulu ini. Ini museum angkut ini. Ini di sini banyak mobil-mobil kuno. Kita juga boleh ambil gambar di sini. Kita boleh naik untuk beberapa mobil, tapi tidak semua mobil boleh dinaiki ya. Di beberapa, di sini juga ada petugas-petugas yang bisa dimintai tolong untuk mengambil gambar. Sebenarnya kita bisa mengambil gambar di situ, tapi karena dia sudah dilatih untuk bagaimana mengambil gambar yang pas, yang baik, yang tepat. Kalau kita yang ambil gambar sendiri, ternyata hasilnya memang kurang bagus ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita datang ke sana minta tolong mas-masnya ini yang bertugas ini. Tentu hasilnya akan lebih bagus. Karena petugasnya juga banyak. Jadi di sini ada mobil-mobil tua, kemudian di belakang ada dibuat background yang sesuai dengan kondisi mobil tersebut. Sehingga ketika kita mengambil gambar, kita foto itu, kalau kita ambil gambarnya pas, hasilnya akan lebih menarik daripada kita foto sendiri tanpa memahami yang mana ya background yang pas gitu. Masih ada kendaraan yang cukup jadul, sepeda motor Yamaha kalau tidak salah ini. Nah, ini ibu-ibu masih diskusi ini, mana kita mau foto di mana lagi ya, posenya bagaimana ya, pose yang bagus ya. Kita berada di museum 3D ini. Ini hanya gambar, tapi ketika kita foto dan ngambilnya bagus, ternyata memang betul-betul kita seperti berada di lokasi yang sebenarnya. Nah, ini mas-masnya pinter-pinter ini kalau diminta untuk mengambilkan gambar. Kita bisa berkunjung ke Bromo, kita bisa ke Taman Safari, bisa berselancar kalau kita mau. Ini sekarang di omahku Walik, jadi kita betul-betul di rumah yang terbalik. Di sini ini mbak-mbaknya yang bertugas untuk mengambilkan gambar. Walaupun untuk ruangan ini tidak sebanyak
ruangan yang digunakan untuk museum 3D, foto-foto 3D. Ini terbatas, tapi ada yang lucu. Ada satu spot yang kita bisa berfoto seperti kita sedang dimarahi oleh seseorang. Nah, ini di sini memang harusnya diarahkan sehingga hasil yang didapat ini akan sesuai dengan harapan dari adanya ruangan-ruangan ini. Nah, ini kan kuali. Nah. Kita seperti masuk ke lorong beneran. Nah, ini ada yang kongguan, kaleng kongguan. Ada yang foto duduk-duduk di situ. Nah, ternyata kita sudah selesai. Di rumah Walik, Omah Walik sudah, di museum 3D sudah, museum angkut sudah, di luar sudah. Maka saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Kita keluar dari arena, keluar dari museum. Nah, ini kalau seperti ini terlihat sekali kalau ini masih bekas-bekas ya, bekas-bekas pabrik gula yang tidak direnovasi, hanya dibersihkan saja. Nah, di sini ada tempat untuk belanja oleh-oleh. Sebelum kita keluar, kita bisa belanja oleh-oleh di sini sesuai keinginan kita, sesuai dengan kantong kita. Jadi kalau kita pengen misalkan cari seger-seger, minum-minum dulu, makan-makan dulu, di sini juga ada. Jangan takut kelaparan karena di bagian akhir ini ada tempat oleh-oleh dan ada tempat untuk makan. Ya, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Besok kita akan lanjut lagi ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang berikutnya yang tentunya juga lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.